Selamat datang di channel Menjadi Lebih Baik. Dalam kesempatan kali ini, Menjadi Lebih Baik akan membahas suatu topik yang mulai dibicarakan setelah viralnya sebuah video di sosial media. Video apa itu? Lihat ya. Woke up on Friday morning at 4 a.m. to a message that one of my friends back home had killed himself. This was 5 hours before me weigh-in. So Ricky lad, that's for you. But there's a stigma in this world that men can't talk. Listen, if you're a man and you've got weight on your shoulders and you think the only way you can solve this by killing yourself, please speak to someone. Speak to anyone. People would rather, I know I'd rather me mate cry on my shoulder than go to his funeral next week. So please, let's get rid of this stigma and men start talking. Video tadi tentunya sangat menyedihkan sekali, bukan? Apalagi ketika itu datang dari orang terdekat kita, yaitu sahabat sendiri, yang seharusnya bisa kita bantu dan cegah, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena apa yang kita lihat nampak baik-baik saja. Kondisi tersebut bisa saja terjadi kalau kita coba lihat fakta-fakta berikut ini. Secara statistik, jumlah kasus laki-laki bunuh diri lebih banyak daripada perempuan. Jika perempuan lebih rentan mengalami suicidal thought, laki-laki bahkan lebih mungkin benar-benar mengakhiri hidupnya, bukan sekedar berpikir. Di dunia, kasus bunuh diri merupakan penyebab kematian yang tak boleh disepelekan. Berdasarkan data The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, tingkat kematian akibat bunuh diri pada laki-laki lebih tinggi 3,5 kali lipat ketimbang perempuan. Pada tahun 2017, 70% kasus bunuh diri didominasi laki-laki parubaya. Data-data tersebut tentunya sangat mencengangkan, akan tetapi itu benar adanya. Bagaimana sih kondisi itu bisa terjadi? Salah satu faktor penyebabnya adalah karena laki-laki tidak punya tempat untuk bercerita mengenai permasalahan ataupun keluh kesah yang dihadapi, sehingga permasalahan tersebut kerap dipendam sendiri, lama-lama menumpuk dan akhirnya meledak. Semoga hal itu tidak terjadi ya. Curhat atau mencurahkan isi hati kerap dipandang tabu apabila dilakukan oleh laki-laki. Berbeda dengan perempuan yang selalu dimaklumi kalau senang curhat. Padahal curhat sesungguhnya kebutuhan semua orang, tanpa membedakan jenis kelamin. Ayo kita dukung laki-laki di sekitar kita agar tak malu lagi buat curhat. Berikut sejumlah alasan manusiawinya. Yang pertama, seperti orang-orang pada umumnya, laki-laki juga punya masalah. Masalah dihadapi oleh semua orang, bukan hanya perempuan. Oleh sebab itu, bukan hal aneh jika sesekali laki-laki juga perlu curhat. Mereka menghadapi banyak problem di lingkungan pekerjaan, pertemanan, juga hubungannya dengan pasangan. Laki-laki introvert maupun ekstrovert kerap kali sama-sama dibentuk oleh budaya menjadi sosok pemendam masalah dan perasaan. Padahal sebagai manusia tentu tidak mungkin laki-laki tak pernah merasa sedih, tertekan, kesal, cemburu, dan sebagainya. Menyimpan semuanya dalam diri bukanlah tindakan yang bijaksana. Terlebih masalah-masalah itu menimbulkan emosi yang negatif. Daripada suasana hati terus memburuk, curhatlah pada siapapun yang dipercaya. Yang kedua, curhat bukanlah tanda hati yang lemah. Orang yang mencurahkan isi hatinya tidak berarti ia tak kuat lagi menghadapi suatu persoalan. Curhat bukanlah tentang seberapa berat masalah yang dihadapi atau seberapa tangguh seseorang, namun semata-mata menceritakan apa yang dialami dan dirasakan. Jadi, tak ada alasan untuk laki-laki merasa lemah dan tidak berdaya cuma karena mencurahkan isi hati. Suatu masalah akan tetap menjadi masalahnya, dia yang paling bertanggung jawab buat mengatasinya. Akan tetapi, perasaan pasti menjadi lebih lega dan pikiran pun lebih jernih setelah unek-unek dikeluarkan. Sebuah studi British Medical Journal menemukan tingkat konsultasi perawatan primer umum 32% lebih rendah pada laki-laki daripada perempuan.
Tingkat konsultasi untuk depresi dinilai dengan apakah pasien menerima resep antidepresan 8% lebih rendah pada laki-laki daripada perempuan. Nomor 3, lebih baik curhat daripada tumpukan masalah mengganggu kesehatan mental. Berdasarkan penelitian berjudul Men and Depression pada tahun 2011, laki-laki lebih jarang mencari bantuan terkait kesehatan mental mereka. Inilah sebabnya mengapa depresi kerap tidak terdiagnosis pada laki-laki. Mereka lebih punya tendensi untuk membantah adanya rasa sakit, memantau sendiri gejala yang muncul, bahkan memutuskan untuk menanganinya sendiri. Ketika seorang laki-laki berpikir dirinya terlihat kuat bila mampu menyimpan seluruh masalah dan perasaannya, akibatnya bisa fatal. Laki-laki maupun perempuan tak ada yang sekuat itu. Gunungan masalah dapat menghancurkan kekuatan mental siapapun. Laki-laki yang semula merasa dirinya kuat justru dapat tiba-tiba terguncang mentalnya. Kalau sudah begini, tentu sukar untuk dipulihkan kembali. Padahal apabila beban pikiran secara rutin dikeluarkan sedikit demi sedikit dalam bentuk curhatan, kesehatan mental bakal lebih terjaga. Yang keempat, akumulasi persoalan dan emosi negatif juga dapat menyebabkan tindakan nekat. Pikiran yang kalut dan emosi yang negatif yang menguasai diri tidak boleh dianggap remeh. Kedua hal ini sering mendorong orang berbuat nekat, baik menyakiti diri sendiri maupun orang lain, misalnya bunuh diri atau melampiaskan emosi pada pasangan dan anak. Keduanya dapat dicegah apabila laki-laki tak merasa gengsi buat curhat. Membicarakan persoalan yang sedang dihadapi akan mengangkat sebagian besar beban psikisnya. Bahkan, solusi kadang diperoleh dari saran atau bantuan orang lain yang menjadi tempat curhat. Baru-baru ini, akun Instagram @SIEStats memposting suicide rates in Southeast Asia atau tingkat bunuh diri di Asia Tenggara. Dari 11 data negara Asia Tenggara yang ditampilkan, semua menunjukkan bahwa tingkat bunuh diri pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Data ini diambil per 100.000 orang sampel. Yang kelima, dengan berbagi cerita, diharapkan bisa saling menguatkan antar sesama. Bila kita saja merasa senang saat dapat membantu orang lain sekalipun hanya dengan menjadi teman curhatnya, orang lain pun pasti merasakan hal yang sama. Terpilih menjadi teman curhat merupakan tanda adanya kepercayaan dan rasa nyaman. Ini berlaku baik pada perempuan maupun laki-laki. Laki-laki tak perlu merasa dirinya hanya harus melindungi dan membantu perempuan. Perempuan juga senang kok kalau bisa membantu teman laki-laki atau pasangannya dalam menghadapi permasalahan. Agar laki-laki lebih mudah mencurahkan isi hatinya tanpa merasa malu, dukungan dari perempuan juga penting. Hindari komentar yang seakan-akan menganggap laki-laki tidak seharusnya curhat pada siapapun. Semua orang butuh curhat kok, bukan cuma perempuan. Oke, demikian beberapa alasan kenapa kaum laki-laki jangan pernah merasa malu untuk mengungkapkan isi hati atau curhat. Curhat dengan orang yang tepat dapat menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, atau setidaknya membuat kita merasa lega dan tidak merasa menanggung beban itu sendirian. Semoga dengan video ini, aku, kamu, dan kita bisa menjadi lebih baik lagi ya. Terima kasih sudah menonton channel Menjadi Lebih Baik. Bagaimana menurut kamu? Mengungkapkan isi hati dengan curhat ternyata sepenting itu ya. Mungkin kamu ada pengalaman seperti ini atau ada usulan topik lain yang pengen dibahas, silahkan. Jangan malu untuk tulis di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe juga. See you on the next video.